Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanzola Gusman. Saya akan menerangkan materi tentang ikatan kimia untuk materi kelas 10. Oke. Kita mulai dari pendahuluan dari ikatan kimia ini ya. Ikatan kimia merupakan ikatan yang terbentuk antara atom, ion, atau molekul untuk menuju suatu keadaan yang stabil. Ya, sehingga membentuk suatu senyawa yang memiliki sifat-sifat yang unik. Oke, ikatan kimia ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ikatan antar atom, yang ini ya, yang ditandai oleh warna biru, ikatan atau gaya antar atom ya. Kemudian yang berwarna merah ini adalah gaya antar molekul. Ya, di mana gaya antar atom ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan gaya antar molekul. Oke, berikut adalah perbandingan dari gaya antar atom dengan gaya antar molekul. Untuk gaya antar atom seperti yang dibilang sebelumnya, itu adalah memiliki ikatan yang lebih kuat dibandingkan gaya antar molekul, di mana gaya antar atom ini akan menentukan sifat dari suatu senyawa kimia. Sedangkan gaya antar molekul akan menentukan wujud dari senyawa kimia. Jadi yang satu adalah sifat, yang satu adalah wujud ya. Nah, untuk konsep dari gaya atom ini mengikuti dari ikatan kimia atau ikatan dari atom-atom tersebut. Sedangkan gaya antar molekul konsepnya adalah merupakan gaya tarik-menarik antar molekul. Nah, untuk gaya antar atom dibagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah ikatan ion, kemudian ikatan kovalen, dan terakhir ada ikatan logam. Sedangkan untuk gaya antar molekul itu adalah dibagi 3 juga, yakni adalah ikatan hidrogen, kemudian gaya van der Waals atau dipol-dipol, sedangkan yang terakhir adalah gaya London. Nah, kita ke gaya antar atom dulu atau intramolekuler, di mana tadi sebelumnya gaya antar atom ada 3 jenis ya, ada ion, kovalen, dan logam. Yang saya akan jelaskan pertama ini adalah ikatan ion. Nah, ikatan ion ini adalah ikatan yang terbentuk dari unsur logam dengan unsur non-logam, di mana unsur logam ini merupakan unsur dari golongan 1A, namun ada pengecualian ya untuk hidrogen, karena hidrogen akan masuk pada ke unsur non-logam. Kemudian golongan 2A ya. Kemudian golongan 3A, namun golongan 3A ini yang termasuk adalah aluminium ya. Dan yang terakhir adalah semua untuk golongan transisi atau golongan B. Jadi golongan B semuanya adalah logam. Sedangkan untuk yang non-logam ini adalah untuk golongan 4A sampai golongan 7A. Golongan 8A tidak termasuk non-logam karena sudah stabil. Nah, untuk konsep dari ikatan ion ini adalah konsepnya adalah serah terima elektron, di mana untuk logam ini merupakan yang menyerahkan elektron ya, serah atau lepas elektron untuk menuju keadaan stabil. Yakni kalau keadaan stabil mengikuti golongan 8 ya, non stabil. Sedangkan untuk non-logam dia akan menerima dan untuk menerima elektron atau menangkap elektron untuk menuju keadaan stabil, atau seperti konfigurasi dari golongan 8A. Oke.
Oke, berikut adalah contoh. Saya akan kasih contoh. Ya, ini adalah contoh yang pertama adalah NaCl. Ya, jadi NaCl. Di mana Na ini memiliki nomor atom atau jumlah elektronnya 11, sedangkan klor ini adalah 17 ya. Kalau misal kita bikin konfigurasi elektronnya, untuk natrium ini adalah 2, 8, dan 1 ya. Sedangkan untuk Cl ini ada 2, 8, dan 7. Dimana natrium ini akan cenderung untuk, ya karena dia logam ya, dia cenderung untuk melepas 1 elektron. Sedangkan untuk klor atau Cl cenderung untuk menerima 1 elektron juga. Oke. Nah, untuk senyawa yang akan terbentuk, ya kan, ini karena dia 1 elektron dan 1 elektron, cara tercepatnya adalah kali silang, ya. Tapi karena dia sama-sama 1, ya, makanya jadinya Na-nya cuma 1 dan Cl-nya cuma 1. Makanya itu adalah terbentuknya adalah NaCl. Ya. Untuk yang kedua ini adalah saya akan lanjut ke ikatan kovalen. Ya. Dimana ikatan kovalen ini sebenarnya ikatan antara senyawa non-logam dengan non-logam. Ya. Dimana kalau tadi non-logam adalah unsur yang untuk golongan 4A sampai 7A. Saya akan kasih contoh ya. Ini O dengan F. Dimana O memiliki elektron sebanyak 8 dan F sebanyak 9. Nah, untuk konsepnya ini adalah untuk ikatan kovalen berbeda dengan ikatan ion. Untuk ikatan kovalen, konsepnya adalah sharing elektron atau pemakaian bersama elektronnya. Oke, kita coba untuk bikin konfigurasi dari yang O dan F-nya. Untuk yang O, 2 dan 6, sedangkan yang F adalah 2, 7 ya, konfigurasi elektronnya. Nah, dua-duanya adalah sama-sama butuh, sama-sama untuk harus menerima ya. Yang satu adalah menerima 2 untuk menuju 8 ya, atau menuju golongan 8. Kemudian yang satu adalah menerima 1 elektron. Nah, untuk agar menunjuk senyawa ya dikali silang, yaitu adalah yang O itu harus dikali 1 ya, sedangkan F-nya terus dikali 2. Sehingga senyawa yang akan terbentuk dari O dan F ini adalah O, F, ya. Nah, untuk ikatan kovalen ini terbagi ada 3 jenis, yaitu ikatan kovalen polar, ya. Kemudian ikatan kovalen non polar. Sedangkan yang ketiga adalah ikatan kovalen koordinasi. Untuk ikatan kovalen polar ya, ini ciri-cirinya ada yang namanya dia punya PEB, kemudian struktur atau geometri dari molekulnya itu adalah asimetris. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dia punya selisih elektronegatifan itu sekitar 0,4 sampai 1,7. Kemudian untuk ikatan nonpolar dia tidak ada PEB. Kemudian dia bentuk molekulnya adalah simetris. Sedangkan untuk selisih dari elektronegatifan sekitar 0 sampai 0,4. Untuk contohnya itu adalah ikatan kovalen polar. Ini contohnya adalah NH3 ya, atau mungkin H2O yang lebih mudah yang bisa dipahami, H2O, yaitu kalau misalnya O dan H ya, dimana O-nya 1, H-nya ada 2. O memiliki 6 elektron, sedangkan H-nya memiliki 1 elektron.
ini ya. Jadi mereka akan bentuk H2O, dimana bisa di sini dilihat ini adalah pasangan elektron bebas ya. Jadi atom pusatnya punya PeB. Sedangkan untuk ikatan kovalen nonpolar dia tidak memiliki PeB ya. Itu misalkan contohnya adalah CH4 ya, dimana C ini ya punya 4 ya, punya 4 elektron ya. Kemudian hidrogen yang hanya punya 1 elektron, sini H1 ya, dimana sini nggak ada PeB dan juga bentuknya simetris ya. Itu adalah seperti tetrahedral ya. Kemudian kalau misalkan ikatan kovalennya atau H2O ini bentuknya bentuk V atau bent ya, bengkok gitu. Nah, yang terakhir adalah untuk ikatan kovalen koordinasi. Dan ikatan kovalen koordinasi ini ya, ini agak sedikit berbeda dengan dua jenis di atas, di mana dia salah satu dari unsur non-logamnya dia donor elektron. Jadi nggak sharing elektron, tapi adalah salah satunya yang mendonorkan elektron, yang satu menerima elektron, mirip dengan ikatan ion. Contohnya adalah NH4+, dimana di sini ada N, ada H di atas ya, dimana di sini N-nya kan ada 5 ya, kemudian H-nya ada 4, dan di bawah sini ya, atom elektron di sini. Namun H yang di atas ini tidak ada elektron, ini muatannya positif ya. Jadi N-nya yang mendonorkan ke H-nya ini. Itu. Oke. Lanjut ke ikatan logam. Ya, ini yang terakhir dari antar molekul. Antar atom. Untuk ikatan logam ini ya, sebenarnya ikatan yang terjadi antar logam ya. Kalau tadi logam dan non-logam, yang pertama yang logam dan non-logam dengan logam, sekarang logam dan logam. Gimana ikatan logam ini, ya kan, terjadi karena adanya lautan elektron. Ya, jadi ada terjadi karena lautan elektron. Lautan elektron ini sebenarnya adanya karena elektron yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi, jadi bisa bergerak dengan bebas ya, atau yang nantinya akan terjadi delokalisasi elektron ya. Jadi seperti di sini ya, ada elektron ini ya, dia akan bergerak bebas kemana-mana. Jadi seperti lautan. Jadi kalau lautan itu bisa mobilitasnya tinggi, bergerak kemana-mana. Nah, inilah yang menyebabkan dia memiliki daya hantar listrik ya, dan daya hantar panas juga, hantar panas. Nah, berikut adalah tabel dari perbandingan sifat-sifat senyawa kimia dengan ikatan yang berbeda di sini. Ada ikatan ion, kovalen, polar, non polar, dan logam. Di mana sifat-sifatnya ini berbeda masing-masing berdasarkan tipe dari ikatannya. Untuk ionik memiliki titik didih yang titik didih dan leleh sangat tinggi. Sedangkan untuk kovalen polar dan non-polar cenderung rendah ya. Sedangkan senyawa logam sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh kuatnya ikatan yang ada pada senyawa tersebut. Jadi kalau ikatan antar atomnya kuat, maka titik didihnya dan nilainya akan sangat tinggi. Ya. Untuk senyawa kovalen polar dan non-polar, ya, dia tidak dapat menghantarkan listrik maupun panas. Untuk kovalen polar mungkin ada sebagian yang bisa menahan listrik dan panas. Namun untuk kovalen polar ada pengecualiannya. Pengecualiannya itu adalah hanya untuk wujud larutan. Ya. Kalau untuk non polar sama sekali tidak bisa menghantarkan listrik maupun panas.
Nah, untuk senyawa logam, untuk kelarutannya dia sukar untuk larut pada pelarut polar maupun non polar. Nah, berikutnya adalah sekarang yang gaya antar molekul atau intermolekular. Di mana gaya intermolekular tadi ada 3 jenis, yaitu adalah ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan gaya London. Oke. Untuk yang pertama ini adalah ikatan hidrogen. Sesuai dengan namanya, ya, ikatan hidrogen yaitu ikatan antara hidrogen dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi, yaitu adalah fluor, oksigen, dan nitrogen. Ya, jadi hanya untuk khusus 3 ini karena memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Ya, jadi kalau untuk ikatan hidrogen ya, untuk contoh adalah HF. Ya, HF. Di mana hidrogen ya yang memiliki muatan positif, sedangkan fluor memiliki muatan yang cenderung negatif. Jadi yang di molekul HF1 ya atau yang di atas akan memiliki ikatan dengan F pada molekul HF yang lain. Nah, inilah yang disebut ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen bukan H dengan F pada molekul yang sama, namun pada molekul yang berbeda. Oke. Ya. Nah, untuk ikatan hidrogen ini, dia sifatnya ini kuat. Ya. Sangat kuat karena dengan elektronegatifan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah gaya van der Waals atau dipol-dipol. Oke, jadi gaya van der Waals ini adalah sebagai contoh ya. Ini misalkan dengan dengan HCl, H dengan Cl, dengan Cl dengan H ya. Oke. Jadi hampir mirip sebenarnya dengan ikatan hidrogen ya, di mana H-nya akan berikatan dengan Cl yang lain ya. Namun di sini ada yang namanya dipol-dipol. Kenapa dipol-dipol? Karena dari HCl ini ya akan membentuk 2 kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Di sini disebutnya adalah dipol. Kemudian dia akan bertemu dengan HCl yang lain yang juga adalah dipol yang lain. Jadi ikatannya disebut dipol-dipol. Ya. Dan untuk gaya van der Waals ini syaratnya adalah dia harus unsurnya berbeda. Tuh. Namun dia agak berbeda ya dengan ikatan hidrogen yang mana dia hanya untuk unsur tertentu ya. Kalau untuk gaya van der Waals ini lebih umum. Nah, untuk yang ketiga ini adalah yang terakhir adalah gaya London atau dipol sementara ya. Nah, untuk gaya London dia syaratnya hanya unsurnya sama. Dia hanya terjadi pada unsur yang sama. Umumnya sama. Kenapa unsur yang sama? Karena pada unsur yang sama dia cenderung tidak membentuk kedua kutub ya. Jadi untuk pembentukan kutubnya itu tidak terlalu terlihat karena 2 unsur ini adalah yang sama atau keelektronegatifannya yang mirip ya, dimana tidak terbentuk 2 kutub. Nah, untuk di sini adalah sebagai contoh Br2 sama-sama Br di sini. Jadi Br sini nantinya akan ada namanya dispersi polaritas, dimana nanti ada kecenderungan untuk bermuatan positif dan bermuatan negatif. Inilah yang disebut dipol sementara atau dispersi dipol ya. Namun syaratnya itu unsur yang sama dengan gaya van der Waals unsur yang berbeda. Oke, berikut adalah perbandingan jenis gaya antar molekulnya. Ini adalah perbandingan dari ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan gaya London. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena kekuatan ikatan hidrogen yang sangat kuat,
maka titik keleleh dan titik didihnya ini paling tinggi ya. Sedangkan gaya London ini adalah yang sangat lemah, jadi titik leleh dan didihnya sangat rendah. Kemudian untuk dipol-dipolnya, kekuatan dipol-dipol ini adalah untuk ikatan hidrogen permanen dan gaya van der Waals juga permanen. Namun gaya London ini sifatnya sementara. Tadi yang saya bilang sebelumnya karena perbedaan keelektronegatifan yang rendah atau selisih negatifannya kecil sekali. Kemudian untuk molekul yang ada ikatan hidrogennya biasanya adalah molekul atau senyawa polar yang mana dia pasti ada hidrogen di situ. Kemudian gaya van der Waals molekul polar juga ya. Sedangkan gaya London hanya terjadi pada molekul yang nonpolar. Ya, sekian dari materi dari saya ya, materi ikatan kimia dari saya. Semoga video ini akan bermanfaat bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.